Dugaan teror sampai ke pimpinan KPK dalam beberapa hari terakhir pasca OTT kasus suap di Basarnas. Lalu bagaimana sebenarnya menjamin penanganan kasus ini berjalan dengan baik dan juga benar? Dan bagaimana menjamin transparansi penanganan kasus Kepala Basarnas yang ditangani Puspom TNI saat ini? Pagi ini kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang telah hadir bersama Sapa Indonesia Pagi. Ada pakar hukum tata negara Mbak Bivitri Susanti. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Dan ada peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Mas Zainur Rohman. Selamat pagi Mas Zainur. Selamat pagi. Dan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 ada Bang Saud Sitomorang. Selamat pagi Bang Saud. Terkait dengan kasus teror yang dialami KPK saat ini terkait dengan operasi tangkap tangan Kepala Basarnas 2021-2023. Saya ingin bertanya ke Bang Saud terlebih dahulu sebagai Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Sebenarnya teror ini kerapkah dialami para penyidik KPK yang menangani kasus-kasus korupsi dan seperti apa pada saat Bang Saud ada di dalamnya? Ya itu biasa ya, bentuknya juga macam-macam. Tapi bagi saya yang pernah jadi diplomat di luar negeri juga, cara orang menggunakan kata saja nggak pakai kata-kata yang masukin pengarangan, lebih lemah lembut dari itu pun kalau kita lihat sekuensnya pada saat ada sesuatu yang lagi kita kerjakan itu kan strong signal buat kita bahwa ada ketidakpuasan. Dia mengatakan bagus langkahnya gitu ya. Tapi buat saya itu udah agak lain gitu ya. Kalau orang-orang nggak pernah muncul tiba-tiba muncul atau nomor yang nggak pernah muncul. Jadi maksud saya gini, respon baliknya adalah apapun bentuknya Anda akan mengalami, kalau nggak yang nggak usah, jangan tugas di KPK gitu. Syukur nggak ditimpukin orang gitu ya. Jadi maksud saya apapun yang dilakukan oleh respon upaya kita pemberantasan korupsi, itu sebabnya 9 nilai di KPK itu selalu diingatkan. Hasil musyawarah panjang itu 9 nilai itu. Jujur, peduli, mandiri, sederhana, berani, ada kata berani itu, adil dan seterusnya. Jadi itu harus dipahami. Jadi cara ngejawabnya gitu aja. Jadi mereka harus menunjukkan bahwa 9 nilai itu masih ada di benak mereka. Jadi sederhana ya harus sederhana, nggak boleh naik helikopter juga misalnya gitu ya kan. Jadi banyak nilai-nilai itu harus dijabarin gitu loh. Jadi berani ya berani, jujur, jangan bilang pagi sore bilang ini, lain bilang ini. Jadi kada satu paket itu 9 nilai, jadi harus dipahami. Mungkin sementara itu dulu Mas. Ya Bang Saud, tapi ketika para penyidik KPK ini mendapatkan ancaman dan juga teror, baik itu karangan bunga yang baru kita lihat tadi dan juga SMS begitu, apakah ini juga berpengaruh besar terhadap penanganan kasus tersebut atau seperti apa Bang Saud? Kalau saya enggak, dulu kan waktu IKTP itu kan saya dituduh pembohong gitu, dilaporin ke polisi juga gitu kan. Jadi maksudnya kalau kolektif kolegialnya jalan, mereka lima-lima itu harus kompak, jangan beda. Konferensi persnya beda, terus kemudian konferensi pers yang lain beda lagi gitu ya. Ini kan mencerminkan di dalam memang saya bilang ada solo, ada duet, ada trio tuh di situ kayaknya kesannya. Jadi ini yang harus diubah. Jadi maksudnya kolektif kolegial tuh kalau solid ya tentunya dengan 9 nilai tadi itu masyarakat sipil, Mbak Bibit, Mas Jainur tuh pasti dukung. Dukung bukan hanya dengan ngomong, didoakan juga gitu loh. Kira-kira gitu. Oke, saya mau ke peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi PUKAT UGM, Mas Zainur Rohman. Mas Zainur, ini melihat setelah penetapan Kabasarnas tersangka kasus pengadaan barang begitu terkait dengan nilai korupsi 88,3 miliar rupiah dan KPK akhirnya terus meminta maaf dan mendapatkan teror juga di sana. Anda melihatnya seperti apa penanganan kasus ini? Ya, terutama saya sepakat dengan Pak Saud ya, bahwa ketika seseorang masuk ke KPK itu sudah paham tentang pekerjaan dan resikonya. Jadi seperti teror, entah dari pihak manapun, itu merupakan satu konsekuensi yang tidak terhindarkan. Yang kedua, saya pikir tidak perlu kemudian khawatir gitu ya, bahwa teror-teror tersebut akan mempengaruhi jalannya penanganan perkara. Yang ketiga, saya pikir ya KPK perlu mengambil langkah-langkah preventif gitu ya, seperti ya
katanya ada panic button, juga bisa membuat alert untuk pegawai dan juga para pimpinan. Juga kalau memang ancaman tersebut menjadi manifest, maka bisa kemudian lapor kepada aparat penegak hukum. Kalau diduga pelakunya berasal dari sipil, ya lapor kepada Polri. Kalau pelakunya dari militer, lapor kepada Puspom TNI. Tapi menurut saya memang cara-cara pengancaman, apalagi berupa kekerasan, itu sudah bukan zamannya lagi ya di zaman sekarang, ketika Indonesia sudah memasuki reformasi ke sekian puluh tahun. Nah, kalau dilihat dari perkaranya sendiri, sebenarnya kan menurut saya ada 3 gradasi gitu ya. Yang pertama, KPK bisa saja menetapkan seorang anggota TNI aktif seperti Kabasarnas itu sebagai tersangka korupsi. Saya berpendapat demikian. Dasarnya apa? Pasal 11 Undang-Undang KPK Junto Undang-Undang 2899 bahwa KPK itu salah satu kewenangannya adalah menangani perkara yang melibatkan penyelenggara negara. Nah, salah satu penyelenggara negara itu adalah pejabat tinggi negara atau sekarang disebut sebagai lembaga negara. Kabasarnas adalah kepala lembaga negara. Dan yang kedua bahkan eselon 1, baik itu aparat penegak hukum maupun militer itu adalah salah satu makna dari penyelenggara negara sesuai dengan Undang-Undang 2899. Tapi sebenarnya meskipun saya katakan ini KPK berwenang, yang kemarin terjadi itu KPK bukan menetapkan Kabasarnas sebagai tersangka. Kalau kita dengarkan pernyataan Pak Alex itu sudah merevisi pernyataannya bahwa KPK nggak mengeluarkan sprindik. Jadi konferensi pers pertama itu menurut saya adalah salah ketika Pak Alex mengatakan KPK menetapkan 2 orang militer sebagai tersangka. Kenapa? Karena sudah direvisi oleh Pak Alex, ternyata tidak ditetapkan sebagai tersangka. Itu adalah bagian dari pekerjaan dari POM TNI yang akan dikoordinasikan oleh KPK. Jadi saya setuju dengan Pak Saud lagi-lagi bahwa ternyata di internal KPK sangat problematik bahkan untuk hal yang sangat elementer yaitu soal sprindik. Nah, selanjutnya kalau memang KPK tidak berani menetapkan sendiri seorang anggota militer aktif sebagai tersangka, maka seharusnya mengusulkan pembentukan tim koneksitas dari tahap penyidikan. Dasarnya apa? Pasal 89 Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kalaupun KPK masih tidak berani lagi atau tidak mau lagi ya menggunakan tim koneksitas, ya serahkan kepada Puspom TNI. Dengan cara apa? Dengan sharing informasi dan alat bukti. Lantas apa kalau KPK hanya menyerahkan kepada Puspom TNI? Gunakan pasal 42 Undang-Undang KPK. KPK lakukan koordinasi dan pengendalian mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutannya. Sehingga saya pikir 3 gradasi kewenangan yang diberikan kepada KPK itu seharusnya di-exercise, digunakan sebaik mungkin. Nah, kalau dalam kondisi sekarang, kemudian Puspom TNI mengatakan akan menangani sendiri dan akan menuntutnya di peradilan militer, diaminkan oleh Menko Polhukam, ya saya pikir ini memang juga tidak lepas dari strategi yang berantakan di internal KPK. Tetapi sekali lagi, kalau saya sih berharap untuk posisi saat ini, meskipun Puspom TNI mengatakan akan tangani sendiri dan akan ajukan ke peradilan militer, menurut saya belum terlambat bagi KPK untuk menawarkan pembentukan tim koneksitas menggunakan pasal 89 KUHP dan nantinya harus diajukan di peradilan umum sesuai dengan pasal 91 KUHP bahwa kalau ada tindak pidana korupsi tindak pidana dilakukan bersama-sama antara sipil dan militer, maka dilihat titik berat kerugiannya. Kalau kerugiannya adalah kepentingan umum, maka diajukan ke peradilan umum. Mas Riza. Ya, sebelum kita membahas terkait dengan tim koneksitas yang nantinya juga akan dibentuk untuk TNI dan juga TNI, KPK dan juga TNI, begitu saya mau ke Mbak Bivitri terlebih dahulu ini. Mbak Bivitri, ini kan Puspom tengah menangani tersangka yang berasal dari militer. Bagaimana menjamin agar publik juga tahu perjalanan penanganan kasus ini supaya lebih transparan dan juga profesional seperti yang dikatakan Pak Alex begitu di KPK? Ya, soalnya adalah tidak ada jaminan juga karena peradilan militer itu suatu mekanisme yang sangat berbeda dengan peradilan umum. Jadi hukum acaranya, kemudian juga yang perlu diketahui adalah bahkan dalam penuntutannya juga namanya auditor ya. Jadi semuanya militer. Dan itu yang sebenarnya dikhawatirkan dan sebenarnya ingin dibongkar sejak tahun 98. Namun kita terkunci ya karena juga dalam amandemen dalam Undang-Undang Dasar tetap dicantumkan yang namanya peradilan militer. Jadi satu-satunya cara adalah untuk meminta komitmen dari Panglima TNI dan dari semua pihak yang terkait dengan peradilan militer ini. Kalau tadi saya sempat membaca cuplikan liputan Kompas TV, misalnya Menko Polhukam bilang akan lebih steril,
itu sebenarnya di satu sisi barangkali dianggap baik karena lebih steril dari kepentingan politik, tapi kan dengan kata lain Pak Mahfud ingin mengatakan selama ini ada intervensi di peradilan umum. Tapi di sisi lainnya saya ingin menyoroti lebih sterilnya itu karena memang tidak ada yang bisa memberikan masukan yang berarti. Jangan selalu bilang bahwa masukan dari masyarakat sipil itu ataupun pihak-pihak lain itu buruk. Karena nyatanya terkadang masyarakat sipil memberikan amicus curiae, itu adalah friends of the court ya, memberikan masukan kepada pengadilan, kemudian memantau jalannya sidang. Nah, hal-hal seperti itu yang derajatnya akan berkurang. Nah, ini yang komitmen ini yang saya kira perlu kita minta dari Panglima TNI dan juga dari pihak peradilan militer secara umum, dari Kamar Peradilan Militer di Mahkamah Agung juga, karena memang itu kamar tersendiri, Mas. Dia terpisah dari atas sampai bawah semuanya orang-orang yang punya pangkat kemiliteran. Dan karena itu juga tadi dikatakan steril, tapi kan juga artinya dalam hal memutuskan, memberikan putusan, itu juga biasanya akan muncul bias dari soal kepangkatan itu. Karena kita tahu persis dalam suatu institusi yang berbasis komando seperti itu sangat struktural, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari bias-bias kepangkatan seperti itu. Sebagai contoh, waktu kasus Bakamla itu vonisnya 4,5 tahun waktu itu, dan dia tidak pakai mekanisme koneksitas ya waktu itu, ditanganinya langsung oleh peradilan militer. Nah, ini di KPK memang selama ini belum pernah terjadi ternyata soal koneksitas ini, walaupun sebenarnya di undang-undang ada, dan bahkan kalau menurut saya ini masuknya betul-betul wilayah peradilan umum, tidak lagi peradilan militer. Tapi saya kira ini adalah politik penegakan hukum. Bagaimanapun kita sudah, saya bisa menjabarkan, Mas Zainur, Pak Saud bisa menjabarkan semua peraturan perundang-undangan yang sebenarnya sudah sangat kuat menunjukkan bahwa ini semua harusnya masuk wilayah peradilan umum, tapi politik penegakan hukum kita masih mau memberikan semacam kekebalan begitu ya, seakan-akan kita tidak sama di hadapan hukum, padahal harus diingat ini kasusnya korupsi dan juga jabatannya bukan jabatan militer, ini adalah Kabasarnas. Jadi seharusnya pemberhentian dan seterusnya tidak mengikuti tata cara militer. Begitu Mas Reza. Oke, nah statement dari Mbak Fitri ini juga membuat masyarakat jadi lebih melek soal hukum kasus korupsi begitu. Ini di sidang di pengadilan umum atau pengadilan militer. Apalagi kita juga akan istilahnya zaman sekarang itu cocok logi. Melihat kasus-kasus yang sudah ada yang dilakukan militer. Contoh kasus Heli di 2015-2017 itu juga akhirnya juga terungkap yang akhirnya untuk masyarakat sipil tidak mendapatkan hukuman, sementara militer ini kasusnya juga terhenti karena dianggap kurangnya cukup bukti. Anda melihatnya seperti apa, Mbak Bivitri? Ya itulah, jadi ketika mungkin dalam bahasa sehari-hari, minjem Mas Riza juga tadi pakai bahasa sehari-hari ya, ibaratnya tuh jeruk makan jeruk kan nggak mungkin ya Mas Riza dan pemirsa. Jadi sebenarnya yang dikhawatirkan salah satunya seperti itu, tapi memang ini adalah warisan sejarah, karena kita tahu betul ya, saya kira sudah menjadi catatan sejarah yang umum diketahui, sejak kita merdeka memang ada kekuatan yang luar biasa besar dari institusi yang dulu namanya ABRI. Dan kita paham sejak reformasi, ada reformasi sektor keamanan, tapi hanya berhenti di pemisahan TNI dan Polri. Tapi sebenarnya institusinya, kulturnya, dan seterusnya masih serupa. Nah, jadi kekebalan, keistimewaan, privilege dari kelompok ini, kelompok militer dan Polri berubah, tapi masih ada catatan-catatan tentu saja, itu masih terus berlangsung, warisan sejarah. Nah, ini yang saya kira masih terus dipelihara, dan persis sekali seperti Mas Riza sampaikan, yang dikhawatirkan adalah ketika ternyata ada perlakuan-perlakuan yang tidak menunjukkan prinsip negara hukum, yaitu kesamaan di muka hukum. Karena seakan-akan, yaitu tadi, begitu pelakunya kan harusnya dilihat tindak pidananya apa. Kalau soalnya disersi misalnya, oh jelas itu peradilan militer. Tapi kan ini adalah tindak pidana korupsi. Jadi harusnya dilihat di situ, sehingga kita semua, seandainya saya korupsi, atau Mas Zainur, atau Pak Saud korupsi, ya semua orang, bahkan Presiden Republik Indonesia kalau terbukti korupsi, ya kena juga. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kalau militer berbeda? Itu pertanyaan kritis yang harus kita ajukan.
Oke, itu makanya tentunya ada tadi Mas Zainur sampaikan bahwa adanya pengusutan koneksitas begitu. Terkait dengan pengusutan koneksitas ini, nanti kita akan bahasnya usai jeda, saudara. Jadi Anda tetaplah bersama Sapa Indonesia Pagi sesaat lagi. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman,